Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Setiadi Nugraha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mata kuliah pengantar bisnis dengan tema bisnis dan lingkungannya. Pengertian bisnis adalah sebuah kegiatan atau usaha atau aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, ataupun uang yang dilakukan oleh dua belah pihak ataupun lebih dengan maksud memperoleh manfaat maupun keuntungan. Orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utama terbagi menjadi dua bagian. Yang ke satu, organisasi bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-profit. Organisasi bisnis memiliki orientasi atau tujuan utama adalah untuk mendapatkan laba, keuntungan, meningkatkan kekayaan inspektor sebagai hasil penanaman modal, setelah dikurangi biaya-biaya berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sedangkan organisasi nirlaba atau non-profit adalah lebih berorientasi dan bertujuan pada kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat umum. Contoh seperti yayasan pendidikan sosial, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Maksud dan tujuan bisnis secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, keuntungan usaha. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Keempat, mengatasi berbagai risiko. Kelima, tanggung jawab sosial. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan internal, dan yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan internal bisa diartikan sebagai sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung, atau sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan internal ini terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Karyawan atau tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen atau keahlian pengelola. Yang ketiga, pemegang saham. Yang keempat, modal dan peralatan fisik, dalam kurung dana, mesin, dan gedung. Yang kelima adalah informasi. Lingkungan eksternal bisa diartikan sebagai institusi atau kekuatan luar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, atau bisa diartikan sebagai lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Yang kedua, lingkungan umum atau lingkungan makro. Lingkungan khusus atau mikro bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi atau meliputi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, yakni konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Yang kedua, lingkungan umum atau makro. Lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi meliputi dimensi. Yang pertama, dimensi ekonomi. Yang kedua, dimensi politik dan hukum. Yang ketiga, dimensi sosial budaya. Yang keempat, dimensi demografi. Yang kelima, dimensi teknologi. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan pengantar bisnis dengan tema bisnis dengan lingkungannya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.